Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Para hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita mengawali perjumpaan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa sembari menunggu berbuka, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab datangnya ketenangan dan menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang kami muliakan, yang kemudian setelah kita memuji Allah, maka hendaknya kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, hingga kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan jujur hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di satu surga, surga Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita, teladan kita, panutan kita, Nabi kita bersama. Para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana yang telah diumumkan, ya, kajian menjelang berbuka ini akan berkutat pada topik tentang macam-macam sedekah di bulan Ramadan. Dan tentunya pemilihan topik tersebut bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disifati dalam hadis ini. Abdullah bin Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair." Nabi itu dahulu sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifatnya yang dermawan, paling dermawan di antara manusia yang ada. Dan kedermawanannya itu mencakup seluruh kebaikan. Tidak hanya sekadar tentang dermawan dalam hal harta, melainkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Wa kana ajwada ma yakunu fi syahri Ramadan. Dan puncak kedermawanan beliau itu ternyata ada pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, gairah beliau, semangat beliau, antusias beliau berada pada puncaknya. Ya.
hatta yansalikh. Dan tidak hanya bertahan pada awal-awal hari di bulan Ramadan, tidak, tapi sampai bulan Ramadan itu berpamitan. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sama-sama berada pada puncak kedermawanan beliau. Fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Quran. Dan itu juga diikuti dengan kedatangan Jibril. Yang dalam hal ini Jibril itu mengajari Al-Quran, ya. Sehingga Nabi itu khatam Al-Quran pada bulan Ramadan, minimal dalam sebulan itu sekali. Yang kemudian di penghujung ajal beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali. Jadi teladan beliau bukan hanya sekadar dermawan di dalam harta dan kebaikan, namun juga dalam bentuk ibadah membaca Al-Quran. Karena kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, Imam Malik misalnya sampai mengosongkan majelis ilmu. Beliau itu kan punya majelis ilmu hadis, ya. Nah, tapi ketika datang bulan Ramadan maka beliau liburkan supaya fokus membaca Al-Quran. Imam Syafi'i sampai khatam berapa kali? 60 kali dalam sebulan. Berarti seharinya 2 kali khatam. Utsman bin Affan 2 kali dalam sehari, atau ada yang menyebutkan sehari sekali. Jadi ini bulan dermawan juga bulan Al-Quran, ya. Bahkan bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan berdoa. Banyak ya penamaan bulan Ramadan itu. Dan melanjutkan hadis tadi para hadirin, fayatihi Jibril faya'ridu alaihi al-Quran. Jadi Jibril itu datang dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Nah, menariknya adalah fa idza laqiyahu Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khair minar rihil mursalah. Nah, ketika Jibril sudah tiba, datang menemui Nabi, Nabi itu bahkan kedermawanannya, ya, seperti angin yang berhembus. Lebih cepat daripada angin yang berhembus. Kalau kita lihat di jendela, sekarang angin sedang berhembus. Ini sebuah analogi, ya, pendekatan para hadirin. Maksudnya adalah beliau itu tidak banyak pertimbangan kalau ingin melakukan hal yang baik. Sigap, ya, bahkan lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ketika melihat ada peluang untuk menderma, untuk berbuat baik, maka tanpa pikir panjang langsung. Jika ada kesempatan bersedekah, maka demikian juga cepat, ya, tanggap, sigap, tanpa pikir panjang lah. Kalau kita, ya, para hadirin, ya mohon maaf, mungkin masih pertimbangan dulu. Aduh, sedekah nggak ya, gitu ya. Atau mungkin ketika melihat isi kantong, oh di situ ada 10.000, ada 1.000. Masih mikir itu. Nabi tidak, para hadirin. Ketika datang bulan Ramadan, apa yang beliau bisa kerahkan, apa yang beliau bisa lakukan, apa yang bisa beliau dermakan, itu semua langsung spontanitas, ya. Makanya menjadi dermawan itu butuh latihan, para hadirin. Butuh latihan, butuh pembiasaan. Jadi jangan sampai kita itu berangan-angan menjadi orang yang dermawan, tapi dengan syarat, saya mau menjadi orang yang dermawan itu kalau sudah kaya. Ya, kalau bisa seperti Nabi, ya. Sepanjang masa beliau adalah orang yang dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, maka kedermawanan beliau itu berada pada puncaknya. Nah, inilah yang menjadikan
alasan kenapa pada akhirnya kita mengangkat topik tentang macam-macam sedekah. Karena ternyata sedekah itu tidak sebatas memberikan harta kita kepada orang lain, ya. Sedekah itu para hadirin adalah bentuk kejujuran kita. Yang mana kejujuran tersebut direalisasikan dengan amal saleh. Bisa dengan berinfak, bisa dengan berzakat, bisa dengan hibah, bisa dengan hadiah, bisa dengan wakaf, bahkan tidak hanya berkaitan dengan harta benda. Sedekah itu bahkan berkaitan dengan amal-amal yang umum. Entah itu senyum kepada orang lain, entah itu berzikir, membaca Al-Quran, bahkan di dalam hadis, ya, hubungan suami istri itu bisa menjadi sedekah para hadirin. Ya, nanti kita akan sebutkan satu persatu. Kira-kira apa saja sih sebenarnya macam-macam sedekah itu? Dan lagi kita ingin menggalakkan sedekah itu karena sebentar lagi dekat dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana Nabi itu Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, taharrau lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi 10 hari terakhir itu istimewa karena di dalamnya ada malam 1000 bulan. Yang kalau kita hitung-hitung 1000 bulan dibagi 12 bulan itu sama dengan kurang lebih 83 tahun para hadirin. Bayangkan kita beramal dan bertepatan pada malam 1000 bulan. Jadi seakan kalau kita bersedekah ya 1000 rupiah saja, itu seakan-akan kita sudah bersedekah berkali-kali selama 83 tahun. Ya. Intinya adalah kalau kita dapat Lailatul Qadar maka amalan kita dilipat gandakan, dan ini adalah kesempatan yang luar biasa di mana Allah mengobrol, memberikan diskon tidak hanya pada ampunan namun juga ganjaran. Nah, selain kita berharap ganjaran, yang paling utama tentunya pada malam Lailatul Qadar adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sangat-sangat harapkan, ya. Selama 11 bulan yang lalu mungkin kita sudah menabung, menumpuk dan menghimpun dosa-dosa, sehingga kita sangat-sangat ingin ketika bulan Ramadan berakhir kita termasuk hamba-hamba yang diampuni, hamba-hamba yang digelari bertakwa. Dan para hadirin yang kami muliakan, sebagaimana yang kami sebutkan bahwasannya sedekah itu ya sifatnya umum. Oleh sebab itu kita akan mengawali dari keutamaan sedekah terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah menyebutkan definisi sedekah itu adalah kebaikan yang secara umum. Ya, kullu ma'rufin. Ya, setiap hal yang ma'ruf, setiap hal yang baik itu semua adalah bentuk sedekah. Karena sedekah itu kalau kita lihat dari sisi kebahasaannya dekat sekali dengan kata asidku, ya. Sidku itu jujur. Jadi orang yang bersedekah itu artinya dia telah jujur. Jujur dengan hartanya, jujur dengan lisannya, jujur dengan imannya, jujur dengan perbuatan anggota tubuhnya, dan jujur dalam segala aktivitasnya. Nah, sedekah ini para hadirin memang perlu untuk kita wasiatkan, untuk kita nasihatkan kepada diri kita, kemudian kepada orang lain. Kenapa? Karena ternyata sedekah adalah
amalan yang diidam-idamkan orang yang telah meninggal. Jadi kalau kita melihat di antara dalil di dalam Al-Qur'an, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Allah secara khusus memperingatkan kita untuk berinfaklah dari rizki yang berasal dari Allah. Jadi infak itu sedekah, zakat. Sedekah itu para hadirin modalnya dari Allah. Mimma razaqnakum, dari harta atau dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang ajal kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang berkata pada hari kiamat, ya Rabb, tolong tangguhkanlah kematianku. Walaupun ditangguhkan semenit atau ditangguhkan dengan waktu yang sedikit tidak apa-apa. Yang penting sempat untuk berinfak. Apa kata orang-orang yang meninggal dunia? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Sehingga ketika kematianku ditangguhkan, aku sempat untuk berinfak. Aku sempat untuk bersedekah. Fa as-saddaqa, sempat bersedekah. Nah, dengan sedekah itu harapannya saya termasuk orang-orang yang saleh. Makanya tak heran para hadirin, ya, para ulama itu memberikan sifat orang saleh itu pasti salah satu sifatnya adalah dia bersedekah. Kalau ada orang saleh, ya, disebut saleh tapi dia tidak bersedekah, nah, ini berarti kesalehannya belum, ya, seperti yang Allah perintahkan. Dan ini menjadi motivasi bagi kita. Jangan sampai kita menyesal kemudian hari harta yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan, ya, tidak bermanfaat untuk kita. Yang mana harta tersebut harusnya menjadi modal bagi kita. Modal untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa topik sedekah itu harus disampaikan? Karena para hadirin, manusia itu punya sifat kikir, punya sifat dasar mencintai harta. Sehingga kalau tidak diingatkan harta itu harus disedekahkan, maka khawatirnya, ya, harta-harta yang dikumpulkan akan bersaksi bukan untuk kebaikan tapi untuk keburukan. Karena harta-harta yang tadi dikumpulkan justru hanya menjadi endapan saja. Tidak dipergunakan untuk beribadah, tidak dipergunakan untuk sedekah, tidak digunakan untuk kebaikan. Apa yang menunjukkan sifat dasar manusia? Bahwasannya mereka itu adalah mencintai harta. Salah satu dalilnya adalah pada surah Al-Adiyat. Ya. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkannya? Bapak-bapak sekalian, surah Al-Adiyat sudah disebutkan cluenya, tinggal ayatnya. Ayat yang mana yang menyebutkan bahwasannya manusia itu cinta dengan harta? Ada yang hafal surah Al-Adiyat, Bapak? Artinya belum. Al-adiyati dhabha falmuriyati qadha falmughirati subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Ini semua sumpah, Bapak-bapak. Sumpah tentang kuda. Jadi kuda itu di dalam ayat ini para hadirin, kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Apalagi dalam hal ini Allah mensifati kuda yang dimaksud adalah kuda perang, kuda yang larinya sampai ngos-ngosan, kuda yang sampai menerobos pasukan musuh.
Berarti kudanya apa? Loyalitas. Nah, meskipun begitu, kuda itu kan kalau kita beri makan bukan makanan yang aneh-aneh ya, rumput lah. Masa ada dikasih makan kebuli, kan nggak ada kayak gitu. Dikasih makan sedikit tapi loyalitasnya maksimal. Nah, ini salah satu faidah tafsir dari surah Al-Adiyat. Dan berbeda dengan manusia, dikasih nikmat banyak, subhanallah, hartanya disimpan semua. Tidak ada yang digunakan untuk beribadah kecuali sedikit. Kemudian ayat selanjutnya apa? Fa'atharna bihi naqa'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Rabbnya ingkar, kurang bersyukur. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan manusia itu terhadap khair, dalam hal ini tafsirnya adalah harta. Terhadap harta luar biasa cintanya. Sehingga kecintaan manusia terhadap harta ini ya harus diingatkan bahwasanya kecintaan itu kalau tidak membawa kepada kebaikan, dia mengumpulkan harta tapi tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka akan menjadi kerugian nanti di hari kiamat. Nah, ini yang menjadi pengingat bagi kita para hadirin sekalian. Kita itu punya sifat dasar mencintai harta. Tapi jangan mengalah dengan sifat dasar tersebut. Sehingga kita harus berusaha untuk menjadi orang yang dermawan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi wattaqus syuhha. Berhati-hatilah kalian dengan sifat kikir. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena kekikiran adalah salah satu sebab binasanya orang-orang sebelum kalian. Kikir ini menjadi sebab Qarun ya ditenggelamkan bersama hartanya. Karena apa? Karena kikir. Dan di antara contoh-contoh lainnya lah yang mungkin sempat kita dengar tentang orang-orang kikir yang akhirnya dihukum dengan kekikirannya. Oleh sebab itu para hadirin ya, kita harus berhati-hati dengan harta. Kita harus antusias dengan yang namanya sedekah. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan walladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah wala yunfiqunaha. Orang-orang yang menimbun harta berupa emas ataupun dirham, kemudian dia tidak infakkan. Wala yunfiqunaha fis sabilillah, dia tidak infakkan di dalam kebaikan di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira bagi mereka akan azab yang pedih. Bukan kabar gembira sebenarnya ini para hadirin, tapi ini adalah sebuah penghinaan bagi mereka yang mengumpulkan harta, menjadikan dirinya hamba dunia, menjadikan dirinya cinta harta namun tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengingatkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Mencintai dunia, harta adalah otak dari kesalahan, otak dari kekeliruan, otak dari kegelinciran. Sehingga ancaman-ancaman ini ya, ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang kikir, orang-orang yang tidak mau bersedekah, ini harusnya menjadi peringatan bagi kita. Sebagaimana kita harusnya termotivasi dengan ayat-ayat tentang infak, tentang sedekah, tentang zakat, di mana salah satu dalilnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi para hadirin.
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam anfiq unfiq alaik. Wahai anak cucu Adam, berinfaklah, niscaya akan aku nafkahi dirimu. Ini kan sebuah jaminan ya para hadirin. Jaminan kalau kita berinfak sebenarnya itu untuk diri kita juga. Belum lagi sabda Nabi SAW yang lainnya, mana qasat sadaqatun min malin. Nabi menjamin tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Justru harta yang disedekahkan itu adalah harta kita para hadirin. Dalam hadis yang lain, yaqulul abdu mali mali, berkata seseorang, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun. Yang mana harta seseorang itu sejatinya hanya untuk 3 hal. Yang pertama adalah ma'akala fa'afna. Harta seseorang yang sesungguhnya adalah yang mereka makan. Kemudian setelah dimakan apa? Habis. Au labisa fa'abla, atau yang mereka pakai dari pakaian, kemudian usang. Harta kita adalah yang kita makan, yang kita kenakan. Tapi kedua-duanya ini sama-sama usang, sama-sama habis. Ya, tidak bertahan lama. Yang ketiga para hadirin, silahkan disimak. Au a'ta faqtana, atau harta yang dia berikan, yang dia infakkan, yang dia sedekahkan, faqtana, maka itulah yang menjadi simpanan bagi mereka. Jadi harta yang kita miliki 2 itu habis. Yang pertama makanan, yang kedua pakaian. Makanan habis, berubah menjadi sesuatu yang lain. Pakaian usang, lapuk. Tapi harta yang tetap, yang menjadi simpanan bagi kita, yang justru kita miliki di hari kiamat adalah yang kita berikan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, yang kita hibahkan, yang kita wakafkan, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma siwa dzalika fahuwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Maka harta yang selain 3 hal tadi para hadirin, maka akan kita tinggalkan ketika kita sudah meninggal, dan akan kita wariskan kepada orang setelahnya, akan kita berikan, akan kita tinggalkan untuk orang berikutnya. Jadi ini menegaskan bahwasanya kita perlu berinfak ya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah itu sendirinya bermanfaat untuk menyucikan jiwa kita. Tadi kita sebutkan bahwasanya salah satu sifat dasar manusia adalah kikir, cinta terhadap harta. Maka cara menyucikan diri kita adalah dengan bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim", ambillah dari harta-harta mereka, shadaqatan, berupa sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau mau bersih hatinya, kalau mau suci jiwanya, maka dengan berinfak, maka dengan bersedekah, ya. Dan kalau kita sebutkan para hadirin, ancaman bagi orang-orang yang tidak berinfak, tidak bersedekah, ini akan panjang sekali, ya. Banyak sekali. Atau jika kita teruskan keutamaan orang yang bersedekah, maka luar biasa panjangnya, luar biasa detailnya Islam, ya, menyebutkan tentang keutamaan sedekah. Cukuplah itu menjadi prolog kita, cukuplah itu menjadi mukaddimah bahwasanya Nabi itu di bulan Ramadan sangatlah dermawan, bahwasanya sedekah itu fungsinya untuk diri kita sendiri, ya, bahwasanya sedekah itu juga merupakan tanda seseorang itu saleh dan lain sebagainya, ya, yang tadi kita sebutkan. Kita masuk kepada pembahasan inti para hadirin, yaitu macam-macam bersedekah. Setidaknya kami merangkum
ada 31 macam sedekah. Dan kalau kita hitung, wah, tidak akan habis itu. Tidak akan selesai. Namun kita akan ambil poin-poin yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Para hadirin yang kami muliakan, sedekah itu banyak jenisnya. Dan ini menunjukkan bahwasannya setiap orang berkesempatan untuk bersedekah. Jadi tidak perlu berkecil hati. Sedekah yang pertama adalah sedekah air. Banyak orang meremehkan ya, sedekah air. Dan mungkin para hadirin yang sudah berangkat umroh ataupun haji melihat beberapa penduduk asli itu di depan rumahnya bahkan disediakan minuman, sehingga para pelancong, para pendatang, para musafir, para tamu-tamu Allah ini ketika haus dia bisa langsung ngambil. Bahkan di antara mereka ada yang menaruh satu box ya yang berisikan minuman itu di tengah jalan. Dan alhamdulillah di sana tidak maruk orangnya ya, tidak rakus ya. Tahu ini untuk sedekah, ini untuk infak, ini untuk fisabilillah. Mungkin kalau di Indonesia taruh satu box gitu ya, diambil semua. Harusnya ya satu lah, yang lain kan juga butuh. Dan ternyata para hadirin, faktanya sedekah air ini adalah sedekah yang paling besar pahalanya, ganjarannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa sadaqatun a'dhama ajran min ma'in." Tidak ada sedekah yang paling agung ganjarannya melebihi air. Subhanallah. Dan air ini kan alhamdulillah kita mudah ya untuk dapatkannya ya. Jadi silahkan para hadirin disiapkan porsi hartanya untuk bersedekah dalam bentuk air. Air apa aja boleh. Air teh, air jahe, pokoknya air. Karena di sini sighahnya, polanya, bentuk dari kata airnya ini nakirah para hadirin. Jadi tidak terbatas untuk air putih saja. Air apa aja? Air kolak juga boleh. Ya, air cendol boleh. Yang penting air ya. Nah, subhanallah. Dan ini kesempatan kita para hadirin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'a." Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang lain, maka dia dapat pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain para hadirin ya, man at'ama ta'aman, man at'ama ayyuma muslimanapun at'ama musliman ala ju'in, muslimanapun yang memberikan makanan atau minuman ya, ta'am, soalnya ta'am ini umum sebenarnya, air ya juga termasuk. At'amahullahu min thimaril jannah, maka Allah akan berikan dia makanan dari buah-buahan di surga. Ini banyak sekali ya keutamaan kita memberi bukaan untuk orang yang berpuasa. Minimal air lah ya, air ini kan murah, termasuk murah. Kemudian yang berikutnya adalah tadi lebih spesifik ke air, yang berikutnya adalah memberikan makan ya. Jadi kalau dalam hadis itu disebutkan Nabi sampai-sampai mengingatkan sahabat, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Kalau kita hanya punya satu potong kurma para hadirin, maka hendaknya itu disedekahkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan atau untuk membuktikan kalau kita itu takut dengan neraka. Dan takut neraka itu bukannya tidak ikhlas ya para hadirin. Karena sebagian orang bilang ikhlas itu tidak takut neraka, ikhlas itu tidak berharap surga. Ya salah. Keliru, karena surga itu ada untuk kita harapkan dan neraka itu ada untuk kita takuti. Karena neraka adalah bentuk amarah atau keadilan Allah
terhadap orang-orang yang durhaka, maka pantaslah kita harus takut terhadap neraka itu. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para hadirin, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin, barang siapa yang bersedekah dengan 1 butir kurma. Dan kurma ini, para hadirin, dibeli dari harta yang baik, dari harta yang halal, yang thayyib. Wala yaqbalullah illa thayyib. Dan Allah itu tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Kan seringkali kita itu justru bersedekah dengan harta yang syubhat. Wah, ini hartanya syubhat, mending disedekahkan. Orang lain malah kita beri makan dari harta yang syubhat, atau mungkin harta riba. Wah, Allahu Akbar. Harusnya harta yang terbaik, para hadirin. Yang kita tahu, kita bekerja, kita tidak ingkar dalam janji atau akad kontrak kerja kita. Kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, tidak meninggalkan sholat juga. Kita bekerja dengan penghasilan yang penghasilan itu adalah penghasilan yang terbaik lah. Itu adalah justru sedekah yang terbaik, para hadirin. Nah, kalau kita belanjakan ke kurma, kita berikan kepada orang, fa innallaha yataqabbalahu biyaminihi, maka niscaya Allah itu akan menerimanya, dan Allah itu menerima sesuatu yang baik itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibiha, kemudian Allah akan mengembangkannya. Meskipun tadi 1 kurma, para hadirin, tapi Allah sangat mampu untuk mengembangkannya, dikembangkan jadi lebih banyak lagi. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana kalian memelihara anak kuda kalian. Kuda ini kan agak rewel ya cara memeliharanya, dan orang Arab tahu seberapa rumit memelihara kuda. Dan Allah memberikan analogi di sini. Kalau kalian bersedekah dengan 1 kurma, maka akan dikembangkan oleh Allah sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Dikembangkan, 1 kurma bisa jadi berlipat-lipat gandanya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai ya itu dilipat gandakan, dikembangkan sebesar gunung Uhud ya, atau sebesar gunung lah. Ya, luar biasa, para hadirin, dengan 1 kurma saja. Kemudian yang berikutnya, para hadirin, ya, di antara bentuk sedekah adalah meminjamkan uang. Meskipun ya meminjamkan uang ini riskan ya. Kadang kita minjamkan uang ke orang lain tapi taruhannya adalah hubungan baik kita. Karena ya memang ada perilaku di mana orang yang meminjam itu tidak amanah. Entah itu terlambat membayarnya atau bahkan tidak berniat untuk membayarnya. Dan ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang memang sengaja memilih orang-orang kaya ya. Dia pinjam uang, tahulah dia kaya ngapain. Uang saya pinjam juga cuma 100, 200, paling juga diikhlaskan. Tapi ini berbahaya, para hadirin. Ya, berbahaya. Namun kita sebagai orang yang ingin bersedekah dari jalur meminjamkan uang, di dalamnya ada keutamaan, ya. Man manaha manihata labanin, barang siapa yang meminjamkan hewan ternak. Nah, ini masih dalam konteks meminjamkan ya. Au wariqin, atau meminjamkan uang tunai, cash atau transfer. Au hada zuqoqan, au hada zuqoqan, atau menunjuki jalan, hanya sekadar menunjuki jalan, para hadirin. Ada yang bingung jalannya, meskipun ada Google Map ya, tapi kita berusaha nih untuk menunjukkan jalan. Ada orang bertanya, kana lahu mislu raqabatin, maka baginya semisal memerdekakan seorang budak. Subhanallah, ini pahalanya luar biasa, para hadirin. Di zaman dimana kita tidak ada budak saat ini, tapi kita dapat meraih pahala seperti memerdekakan budak dengan cara apa? Yang pertama, meminjamkan hewan yang ada susunya atau yang ada manfaatnya. Yang kedua, meminjamkan uang tunai, cash transfer. Yang ketiga, menunjuki jalan.
berdasarkan hadis yang diriwayatkan Sahih Targhib, sabda Nabi yang satu ini pahalanya luar biasa para hadirin. Seperti memerdekakan budak. Kemudian yang selanjutnya adalah menafkahi kedua orang tua. Ini juga di antara bentuk sedekah para hadirin. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diberikan kepada ibu bapak, kemudian kepada kerabat. Nah, ini ada perintah secara khusus dalam Al-Qur'an. Bahwasanya infak adalah bentuk dari berbakti kepada orang tua. Sehingga kita yang berkemampuan untuk memberikan harta kepada orang tua kita, ya ini adalah kesempatan ya untuk berbakti kepada mereka. Atau mungkin sanak atau kerabat ya, keluarga di sekeliling kita ya. Sepupu pun termasuk bahkan. Kalau kita bisa bersedekah kepada mereka, maka silahkan bersedekah. Karena ada dua kebaikan para hadirin di dalamnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi, as-sadaqatu 'alal miskin shadaqah. Kita bersedekah dengan miskin itu dinilai satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim fintan. Dan kepada mereka yang memiliki hubungan rahim ya, memiliki hubungan kerabat, ada dua kebaikan. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah silah. Yang kedua adalah menyambung silaturahim. Yang mana silaturahim ini bahkan menjadi syarat kalau mau doa kita itu terkabul. Karena Nabi SAW para hadirin sampai-sampai bersabda, man yada'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim. Ini secara spesifik orang kalau mau dikabulkan doa syaratnya ada dua. Yang pertama, tidak ada dosa ketika dia mengucapkan doa tersebut. Tidak ada syirik, tidak ada khurafat, tidak ada pelanggaran syar'i. Yang kedua, dia dalam keadaan tidak memutus tali silaturahim. Maka doanya akan dikabulkan dengan tiga rupa. Kalau tidak diwujudkan sesegeranya, atau yang kedua disimpan di akhirat, atau diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik. Ya, ini adalah suatu hal yang bisa kita lakukan, yaitu menyambung silaturahim dengan cara bersedekah. Ya. Apalagi para hadirin, kalau kerabat kita ini dengan diri kita dalam keadaan yang berkonflik, ada permusuhan di antara mereka, maka lebih luar biasa lagi anjuran untuk kita bersedekah kepada mereka. Karena Nabi SAW bersabda, afdhalus sadaqah, sedekah yang paling utama, ya, as-sadaqatu ala dzirrahim al-kashih, yaitu sedekah yang diberikan kepada kerabat yang di dalamnya terpendam permusuhan. Jadi ini adalah tingkatan sedekah yang luar biasa. Kalau sedekah kepada sanak keluarga yang kita dalam keadaan baik-baik saja sudah luar biasa, pahalanya tinggi, besar, agung, apalagi seseorang yang bisa menyambung tali silaturahim lewat jalur sedekah. Karena bukan tidak mungkin para hadirin, dengan harta yang kita miliki, dengan sedekah, infak, zakat itu melembutkan hati orang lain, ya. Berikutnya para hadirin, itu sedekah untuk diri sendiri. Tadi di awal kita sebutkan ada orang atau kita sendirinya manusia itu disifati dengan sifat dasar kikir. Nah, Nabi itu ternyata para hadirin tahu psikologi manusia tuh tahu. Di antara manusia tuh ada yang kikir, sedekah ke orang lain gak mau. Coba simak baik-baik. Ya ayuhan nas, ya, hadis ini diriwayatkan oleh dicantumkan di silsilah as-sahihah. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian,
ibta'u anfusakum minallah min malillah. Belilah diri kalian. Yang dimaksud dengan belilah di sini adalah bebaskanlah diri kalian. Merdekakanlah diri kalian dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in bakhila ahadukum an yu'tiya malahu linnas, kalau seandainya salah seorang di antara kalian itu kikir, pelit untuk memberikan hartanya kepada orang lain, falyabda binafsihi, maka mulailah dari diri sendiri. Sedekah kepada diri sendiri itu bentuknya gimana ya para hadirin? Nabi di sini menjelaskan wal yatasaddaq ala nafsihi. Dia bersedekah untuk dirinya dengan cara apa? Falyakul wal yaktasi mimma razaqahullahu azza wa jal. Yaitu dengan cara memberi makan kepada diri sendiri. Yang kedua dengan membeli pakaian yang layak untuk diri sendiri. Ya, mohon maaf, ada orang itu irit, pelit, bin medit terhadap diri sendiri. Itu ada. Jadi ya nggak apa-apa lah saya makan mie rutin gitu ya, yang penting saya bisa beli HP baru misalnya. Ini kan termasuk bentuk pelit. Nah, orang itu kalau memang dia susah untuk bersedekah kepada orang lain, ya sudah mulai bersedekah untuk diri sendiri. Makan makanan yang layak. Jadi kita membeli makanan yang sehat itu para hadirin adalah bentuk sedekah terhadap diri kita. Kita membeli pakaian yang baik, yang layak, yang bagus ya, yang mencerminkan kita sebagai seorang muslim, itu ya juga bentuk sedekah. Kan ada orang ya pakaiannya sudah lusuh, mohon maaf, pakaiannya sudah luntur warnanya, tapi ya dipakai terus. Ya tapi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya, kotor gitu ya tidak apa-apa. Namun kalau sampai dia sholat saja pakai pakaian yang apa adanya, ini kan sudah keterlaluan. Hendaknya dia bersedekah untuk dirinya sendiri, dia berinfak, dia belikanlah pakaian yang layak untuk dia beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang lainnya ya, sampai jarum panjang ke berapa ini Pak? Ini 31 ini, saya pilih-pilih aja yang relevan ya. Masih 10 menit ya? Masih cukup insya Allah. Sedekah yang lainnya adalah menebarkan kebaikan. Kata Nabi SAW, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amar ma'ruf itu adalah bentuk sedekah. Kita berdakwah itu sedekah para hadirin. Kita buat status WA, ada kajian menjelang berbuka puasa di Masjid Al-Burhan dalam rangka untuk mengajak yang lain hadir, itu sedekah para hadirin. Kita mengingatkan orang lain, kita menegur orang lain, kita memberikan nasihat, wasiat kepada orang lain, itu sedekah para hadirin. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tadi sebenarnya sudah kita sebutkan, namun terpotong ya. Lanjutannya adalah ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu atau fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian terhadap neraka dengan bersedekah sepotong kurma. Kalau memang tidak mampu, maka dengan kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ini masuk juga dengan sedekah. Jadi kullu ma'rufin, segala bentuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu bentuk sedekah. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Bahkan senyum kita para hadirin, senyum kita kepada orang lain, itu juga termasuk sedekah. Kalau kita mengaku tidak punya harta untuk disedekahkan, ya sudah, senyum dengan cara sedekah dengan cara senyum. Senyumlah ya. Jangan masam terus. Senyum. Oh, sedekah itu, Masya Allah.
Nabi SAW bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian remehkan kebaikan sedikit pun. Jangan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun dengan memasang wajah yang berseri-seri kepada saudaramu. Ya. Senyum, ramah. Ini bentuk sedekah, jadi tidak melulu tentang harta ya para hadirin. Yang selanjutnya para hadirin, memaafkan orang yang menzalimi kita, yang menyakiti kita, sampai-sampai kita terluka. Ini adalah bentuk sedekah, subhanallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ma min rajulin yujrah fi jasadihi jarahatan. Tidaklah seorang laki-laki yang dilukai secara fisik dia, dengan luka apapun lah ya yang ada pada tubuhnya. Fayatasaddaqu biha, kemudian ia menyedekahkannya. Apa maksudnya menyedekahkannya? Dia memaafkannya. Illa kaffarallahu anhu mithla ma tasaddaqa bihi. Maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang setimpal dengan apa yang dia sedekahkan. Kalau seandainya ya kita disakiti sampai naudzubillah ya, hilang anggota tubuh kita, putus kaki, tapi kita maafkan, maka seberharga itu juga, sebesar itu juga kita akan diampuni dosanya. Jadi mengampuni orang lain itu termasuk sedekah. Yang lain ya para hadirin, yang terakhir ya, yaitu berzikir. Berzikir itu juga termasuk sedekah. Kemudian hubungan suami istri juga termasuk sedekah. Tasbih kita, tahmid kita, takbir kita, itu sedekah. Hadisnya mana? Hadisnya adalah hadis ketika para sahabat yang miskin, ya, dalam riwayat hadis, zahaba ahlud duthur. Hadisnya panjang para hadirin, namun kita ringkas. Mereka mengeluhkan kepada Nabi bahwasanya orang-orang kaya itu sudah melampaui kita. Mereka sudah beribadah secara fisik, ditambah lagi mereka punya harta. Jadi double-double lah, kami ini ya orang miskin, orang fakir, orang yang gak punya banyak harta. Gimana cara melampaui mereka? Maka Nabi SAW ya menyebutkan fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih kalian itu sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid kalian yaitu alhamdulillah itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap ucapan kalian la ilaha illallah itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap takbir kalian sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Amar ma'ruf nahi mungkar kita itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raka'atain. Salat 2 rakaat itu juga sedekah. Tarka'uhuma minad duha, yaitu ketika pada waktu duha itu juga sedekah ya. Sampai-sampai sahabat akhirnya bertanya, bagaimana ceritanya kita melampiaskan syahwat kok malah dianggap sedekah? Maka Nabi menyebutkan, kalau kalian melampiaskannya dengan yang haram, bukankah itu dosa? Artinya para hadirin, hal-hal yang mubah saja itu bisa menjadi sedekah kalau kita niatkan untuk kebaikan. Jadi segala hal lah dalam kegiatan kita, aktivitas kita, ya kita niatkan untuk kebaikan, maka itu juga bernilai sedekah. Begitu ya. Saya rasa cukup ya untuk pembahasannya. Silahkan jika ada tambahan atau mungkin pertanyaan, ya kami persilahkan. Ya, silakan. Terkait di
sudah layanan konflik di tahu kalau ini terjadi dilibatkan itu kalau misalnya kita sudah selama ini saya nggak tahu punyanya sesuatu yang ternyata misalnya kalau misalnya konflik itu terus yang bersangkutan itu tidak menyambung silaturahmi gimana? Dari pihak sana yang nggak mau ya? Ya maksudnya itu selain saya nggak tahu Pak, mana kan bicara, misalnya kalau dia masuk paket yang benar ya, niatnya itu menyambut silaturahmi. Dan kalau saya sederhana itu nggak bersangkutan, nggak menyambung itu gimana? Oh iya. Jadi sudah ada niatan baik ya Bapak ya, tapi ternyata tidak disambut baik, maka sejujurnya para hadirin, kewajiban kita untuk menyambung silaturahim tadi sudah gugur, ya, sudah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pentingnya niat ya. Ibnu Mubarak bilang rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, wa rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang sepele, tapi karena niat, ya niatnya benar, tepat, maka dia menjadi besar. Ada juga amalan-amalan yang besar, tapi tidak dibarengi dengan niat, maka menjadi kecil di sisi Allah. Ini tadi niatnya sudah besar, namun tidak terrealisasi, maka Allah sudah catat. Karena niat baik para hadirin itu di dalam Islam Allah sudah anggap. Tapi niat buruk bagi Allah itu tidak termasuk, tidak dianggap. Jadi ini adalah kesempatan ya. Kalau memang kita di kondisi yang justru ada konflik, justru menyambung tali silaturahim itu adalah yang ketika ada konflik ini. Ya. Justru keutamaan menyambung silaturahim itu adalah ketika ada konfliknya. Disitulah meningkat ganjaran di sisi Allah. Kalau baik-baik saja, itu juga kebaikan, namun tidak akan lebih besar daripada ketika kita punya konflik dengan orang lain. Insya Allah sudah dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalilnya banyak tentang hal itu terkait dengan niat para hadirin. Silahkan para hadirin, ada lagi? Iya. Mengenai air tadi, apakah termasuk juga wakaf sumur? Betul. Masya Allah, termasuk. Yang paling Betul, termasuk. Air dalam wakaf itu para hadirin adalah bentuk akad. Ya. Dan maksud kita untuk bersedekah itu sudah tersampaikan apapun akadnya. Tadi kita meminjami orang lain. Akadnya apa? Pinjam. Tapi dinilai apa? Sedekah. Kita mau wakaf juga bisa. Wakaf itu kan adalah suatu akad di mana kita ingin sumur ini tidak diperjualbelikan. Tetap fisiknya agar manfaatnya itu terus dirasakan. Nah, maka ini justru jauh lebih bermanfaat. Jadi tidak sekali saja. Kalau kita memberikan minum kepada orang lain, habis, sudah selesai. Tapi kalau sumur, maka manfaatnya terus menerus, bahkan akan bertahan sampai hari kiamat selama sumur itu masih ada. Dan wakaf ini para hadirin sangat disukai oleh orang-orang Mesir. Ya, jadi Al-Azhar itu, Masya Allah, aset-aset wakafnya itu luar biasa banyak. Karena mereka mengetahui esensi dari wakaf. Utsman bin Affan saja itu mewakafkan sumur, termasuk hal-hal yang masih ada seperti hotel di Madinah. Nah, itu adalah bentuk wakaf. Itu mengalir terus, luar biasa pahalanya, ya. Karena manfaatnya terus menerus. Dan kalau bisa para hadirin, ya, kita itu memang kalau mau wakaf itu wakaf yang produktif. Sumur tadi termasuk yang bisa produktif karena dipakai terus, ya kan. Wakaf produktif itu misalnya juga kita memodali masjid ya dengan usaha. Misalnya usaha apa? Jual buku misalnya.
Tapi keuntungannya nanti untuk masjid. Tapi modalnya harus tetap, modalnya jangan dialihkan, modalnya harus untuk masjid ini. Harus ada yang tetap. Jadi istilah wakaf itu adalah kita menahan suatu barang yang bernilai, yang manfaatnya itu kita niatkan untuk fisabilillah. Nah tadi sumur fisabilillah, Masya Allah. Dan termasuk yang a'zam, yang paling agung, yang paling besar pahalanya. Karena kita manusia ini kan terdiri dari air ya. Itu sebabnya. Jadi sains dan agama ini tuh tidak bertentangan insya Allah. Dan kalaupun ada hal yang seolah-olah bertentangan, kita tetap dulukan hadis, kita tetap dulukan syariat ini. Silahkan para hadirin. Oh ada ibu-ibu ya. Oh iya. Silahkan. Seperti yang dijelaskan tadi terkait dengan sedekah. Kalau misalkan kita memang punya niat sedekah itu tinggi, tetapi kita tidak punya modal yang banyak dan masih punya hutang itu banyak. Kita kalau misalkan punya uang untuk membayar hutang itu tidak mencukupi, untuk mengansur uang hutang dulu tidak mencukupi, tetapi uang itu untuk misalkan untuk sedekah, untuk infak itu apakah diperbolehkan? Hukumnya bagaimana? Lebih agar ya. Sedekah hukumnya apa Bapak Ibu sekalian? Sunnah. Bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Sudah terjawab. Kalau bayar uang, bayar hutang sekiranya tidak cukup, meskipun tidak cukup, kewajiban kita untuk menyicilnya itu tidak hilang. Jadi kita lebih dahulukan membayar hutang meskipun hutang itu juga tidak lunas. Karena kalau kita tidak sedekah, kita tidak ada tanggungan dengan orang lain ya. Tapi kalau tanggungannya berupa utang, kita akan berurusan di situ. Kalau kita dan di hari kiamat tidak ada yang namanya dinar, dirham, rupiah, uang tidak ada. Kita bayarnya pakai apa? Pakai amal. Kalau amalnya kita nggak ada yang diterima, dosanya yang kita ambil, dosa mereka kita alihkan. Jadi bagaimanapun ya, meskipun utang itu pun kalau kita bayar juga tidak lunas, ya tetap dahulukan utang. Karena Nabi itu sampai-sampai tidak mau menyolati orang yang masih ada tanggungan utang. Ya, ini kan berat sekali. Kesempatan untuk disolati Nabi itu hilang gara-gara hutang. Berarti kan ada penegasan di situ, ada hal yang ditekankan. Jangan sampai hutang itu menjadi belenggu kita dan kita tergadaikan gara-gara utang tadi. Wallahu taala alam. Pertanyaannya bagus sekali, Ibu. Ustaz mau tanya, Ustaz. Cukup ya? Ustaz mau tanya. Satu, ya silahkan. Apa ya, Ustaz? Ya, silahkan. Iya, ini ada orang yang pinjam uang gitu, bilangnya itu 3 hari. Iya. Tapi kalau dipinjam 3 hari aja nggak boleh, takut nggak punya uang beneran gitu. Tapi sampai 4 tahun itu nggak dikembalikan. Allahu Akbar. Bagaimana kita berpikir sama juga Iya. dari pasar lain supaya selalu mengingatkan. Kamu nggak lain. Oh iya. Terus bagaimana Ustaz kita berpikir? Subhanallah. Para hadirin, ada hadis ternyata. Ketika kita menangguhkan ya utang dan kita berniat untuk meringankan utang tersebut sehari misalnya, maka itu menjadi sedekah bagi kita. Oh, ini sudah 4 tahun, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi panen pahala. Dan lebih utama lagi kalau itu diikhlaskan. Oh, itu lebih utama lagi, itu Masya Allah, luar biasa. Tapi memang ini menjadi polemik sebenarnya para hadirin. Kita itu kalau soal utang piutang ya agak ragu lah ya. Kadang lebih baik kita kasih aja lah daripada utang. Karena kita akan terikat
Kalau sudah terikat, kita mau nagih itu nggak enak ya. Orang tuh kadang lebih galak ditagih daripada sewaktu dia datang. Masya Allah datang lembut sekali, kita dipuji-puji, didoakan. Tapi ketika sudah utang itu tidak terbayarkan, subhanallah, susah untuk ditagih ya. Maka nasihat kami ya, diikhlaskan kalau mampu, kalaupun tidak diniatkan sebagai sedekah. Kami rasa cukup para hadirin ya, mudah-mudahan ada waktu lain kita bisa membahas lebih banyak lagi tentang sedekah, infak dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan sudah mendengarkan, menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.